Yeah. Bonjour, salah. Konnichiwa. Jadi hari ini kami berlapan mau mengeksplor kuliner yang ada di Batam, tepatnya di Mega Mall. Ayo ikutin keseruan kami. Ayo. Nah teman-teman, kali ini kami akan mengunjungi salah satu restoran Jepang yang ada di Mega Mall. Ada yang bisa tebak gak kami mau kemana? What happened? Jadi sekarang kami lagi OTW ke Sushirio. Berlokasi di lantai 1 Mega Mall Batam Center, Sushirio menjual berbagai menu Jepang. Saat ini kami akan mencoba ramen dan sushi. Teman-teman tahu nggak, makanan yang sering kita anggap Jepang banget ini ternyata asalnya bukan dari Jepang loh. Yep, ramen itu sebenarnya lahir di Cina. Dulu namanya ramyeon, alias mie yang ditarik dengan tangan. Mie ini dibawa oleh para imigran Cina ke Jepang sekitar abad ke-19. Namun, perkembangan ramen mulai benar-benar pesat setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya sekitar akhir tahun 1940-an. Saat itu, Jepang mengalami krisis pangan. Di saat yang bersamaan, Amerika mengirim bantuan berupa gandum dalam jumlah besar. Nah, karena itu, banyak pedagang Jepang mulai menjual mie hangat di kedai-kedai kecil pinggir jalan. Seiring berjalannya waktu, mie dari Cina tadi diolah sesuai selera masyarakat Jepang. Kuahnya dibuat lebih kaya rasa dengan berbagai jenis kaldu dan topping khas Jepang. Dari situlah lahir ramen yang kita kenal sekarang. Wah, bagian menariknya, makanan yang dulu hanya dianggap sebagai pengganjal lapar di masa sulit, sekarang malah menjadi salah satu kuliner Jepang paling terkenal di dunia. Keren banget gak sih? Sekarang kita beralih ke sushi. Sushi berasal dari bahasa Jepang kuno. Su yang berarti cuka dan shi yang merupakan bagian dari kata meshi yang berarti nasi. Sushi kemungkinan diciptakan oleh etnis Proto-Khmer dan Mun-Khmer yang hidup di sepanjang Sungai Mekong pada periode sekitar abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Sebelum dikenal sebagai makanan mahal, sushi awalnya bernama narejushi. Narejushi sendiri merupakan teknik mengawetkan ikan dengan fermentasi ikan dan garam yang juga dikenal sebagai fermentasi asam laknat. Teknik ini mereka pakai karena keterbatasan teknologi untuk mengawetkan makanan. Baru pada awal abad 1800-an, di Edo, lahirlah bentuk sushi modern, nigiri sushi, diciptakan oleh Hanaya Yohei. Ini adalah makanan cepat saji untuk buruh dan warga kota. Nasi cuka dikepal, ditaruh ikan mentah di atasnya, dimakan cepat pakai tangan sambil berdiri. Murah, praktis, dan gak mewah sama sekali. Tapi sekarang sushi jadi simbol kemewahan. Ada yang pakai mayones, keju, sampai ada yang diaburi alias dibakar ringan. Seperti yang kami pesan di sini, unagi sushi roll. Unagi sudah dikonsumsi di Jepang sejak abad ke-8. Tetapi mulai benar-benar populer pada zaman Edo di kota Edo yang sekarang merupakan Tokyo sebagai makanan rakyat yang dijual di jalanan. Dari situlah berkembang cara masak khas seperti kabayaki dan menjadikan unagi bagian penting dari kuliner tradisional Jepang. Penyebaran sushi ke internasional sendiri dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Ketika banyak orang Jepang pindah ke luar negeri dan mulai buka restoran. Sekitar tahun 1960-an, sushi mulai booming di Amerika. Awalnya sushi dianggap aneh, tapi kemudian mulai menjadi tren dan menyebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang, tiap negara punya versi sushinya sendiri yang disesuaikan dengan selera lokal. Kami juga menemukan berbagai produk Jepang di sini, mulai dari alat tulis, minuman, shampoo, perawatan wajah, dan berbagai merchandise anime. Produk-produk ini juga cukup populer di Indonesia loh. Sekian video dari kami, semoga dapat mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Matane!